Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar Sekolah Sahabat Bersama Impromptu. Kita sudah masuk di pelajaran yang keenam dengan judul Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Ya. Ini ada beberapa cerita digabung jadi satu tema, gitu ya. Ceritanya narasinya masih sama, kesaksian orang tentang siapa itu Yesus, begitu ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Mas Yansen, saya persilakan untuk pimpin di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mohon biarlah Engkau berikan kepada kami hikmat dan pengertian. Tuntunlah kami yang berkata-kata, tuntun juga semua penonton yang mendengar. Biarlah kami belajar bersama-sama dan mengerti teks yang kami baca, mengerti ajaran yang benar, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, silakan Mas Rian, langsung saja. Ya, kali ini kita akan membahas Yohanes 6 ya. Sebenarnya Yohanes 6 itu sudah pernah kita bahas di pelajaran 2 beberapa pekan yang lalu ya. Tapi bukan keseluruhan ceritanya. Kita membahas mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, oke? Tapi belum sampai akhir ceritanya kita bahas ya. Jadi saya sedikit kilas balik ya ke pelajaran 2 ya. Waktu 5.000 orang itu baru diberi makan roti oleh Yesus ya dan diberi makan ikan, mereka itu ingin menobatkan Yesus sebagai raja. Kenapa mereka mau menobatkan Yesus sebagai raja? Karena mereka menantikan seorang Mesias yang adalah Mesias politik, Mesias militer untuk membebaskan dari penjajahan Romawi. Nah, mereka pengen Yesus jadi raja supaya Yesus membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu. Tapi alasan Yesus datang bukan untuk itu, bukan untuk jadi Mesias politik, bukan untuk jadi Mesias militer, ya kan? Yesus datang bermujizat, memberi makan 5.000 orang, ya. Itu karena Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah roti hidup. Yesus memberikan roti itu sebagai tanda bahwa dialah roti hidupnya. Gitu ya. Kita buka Yohanes 6 ayat 35 yang kita sudah baca di pelajaran 2 tapi kita baca lagi. Yohanes Yohanes 6 ayat 35. 5, 6. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Sekali lagi ya. Yesus datang bukan untuk menjadi Mesias politik, Mesias militer, tapi dia memberi roti kepada 5.000 orang untuk menunjukkan bahwa dialah roti hidupnya. Itulah tanda ya. Kita udah pelajari waktu itu. Dan by the way, ini adalah pernyataan akulah yang pertama dalam Injil Yohanes ya. Kita tahu di seluruh Injil Yohanes ada 7 pernyataan akulah dengan predikat. Jadi 7 pernyataan akulah yang diikuti dengan penjelasan. Akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Itu total ada 7. Oke, tapi Mhm. ada juga 7 pernyataan akulah yang absolut. Yang tanpa diikuti dengan penjelasan, dengan predikat. Aku adalah hanya begitu. Ya, itu ada 7 juga ya. Seperti itu. Oke, dengan latar belakang dari pelajaran 2 ini, kita siap untuk melanjutkan ya pasal 6 pada pelajaran yang sekarang, yang pekan ini. Mhm. Sekarang kita buka eh, Yohanes 6 ayat 48 sampai 51, guys. Oke. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Aku bacakan ya. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, oke ya. Kita berfokus di ayat 51 ya. Di ayat 51 itu kita bisa bagi jadi 3 kalimat. Oke, apa istilahnya? 3 poin gitu ya. Yang pertama, Yesus itu adalah roti hidup yang turun dari surga. Nah, kapan terjadinya momen ini?
Momen ini terjadi waktu Yesus menjelma menjadi manusia, inkarnasi kan gitu ya. Saat Yesus menjelma jadi manusia, saat Yesus inkarnasi, saat itulah roti hidup turun dari surga. Yesus turun dari surga menjadi manusia. Oke, Hmm, itu yang pertama. Poin kedua, ternyata roti ini harus dimakan. Roti ini harus dimakan. Nah, kapan momen makan roti ini terjadi? Momen makan roti ini terjadi adalah saat seseorang menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Saat itulah seseorang makan roti, ya. Artinya menerima Yesus, menerima Dia yang turun dari surga itu. Kita sebagai manusia makan roti. Oke. Poin ketiga, dan ini adalah poin yang menjadi kontroversi. Poin ketiga ini ya, yang menjadi pertentangan. Ternyata Yesus bilang, roti itu adalah dagingnya sendiri. Roti itu adalah dagingnya sendiri. Ya, kita akan banyak berfokus pada poin nomor tiga ini. Ya, kita buka dalam bahasa Yunani-nya, Bil. Oke, enam, 51. Iya, Ini, di situ dikatakan Keoartos, deon ego doso, dan roti yang akan aku berikan kepadamu, isarksmu, adalah dagingku. Isarksmu estin gitu ya, lebih lengkapnya gitu. Isarksmu estin adalah dagingku. Ya, kata daging dalam bahasa Yunani itu adalah sarx ya, kata sarx. Begitu kita dengar kata sarx, ya, bagi saudara-saudara yang sering membaca Injil Yohanes dalam bahasa Yunani, pasti langsung ingat dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, itu kan Yohanes 1 ayat 14 ya. Dalam bahasa aslinya, firman itu telah menjadi daging. Oke, jadi sejak awal Injil Yohanes, sejak pembukaan Injil Yohanes, Yesus itu sudah disebut sebagai daging. Di sini Yesus disebut sebagai roti hidup dan roti hidup itu ternyata adalah dagingnya sendiri. Oke, berarti daging ini menggambarkan apa? Kehidupan sang firman, kehidupan anak manusia yang menyeluruh. Oke, dan apa maksudnya roti itu adalah dagingnya sendiri? Apa maksudnya daging? Kenapa dia disebut sebagai daging? Lagi-lagi daging ini merujuk kepada korban ya. Korban itu adalah korban daging gitu kalau dalam perjanjian lama gitu kan. Jadi karunia roti ini yang adalah dagingnya sendiri ya, roti daging itu adalah Yesus sebagai korban yang digenapi pada saat kematiannya, pada saat kematiannya ya. Dan kita coba lihat apa terusannya, lanjutannya dari kalimat ini ya. Keo artos deon ego doso dan roti yang aku berikan itu isarx mu estin adalah dagingku. Hyper tistu kosmozois. Hyper untuk tistu kosmozois ya, untuk apa dunia ini bisa hidup. Kira-kira gitu terjemahannya. Ya perhatikan kata untuk, hyper. Hyper itu setiap kata itu muncul di Injil Yohanes ya, itu selalu dalam konteks pengorbanan. Selalu dalam konteks pengorbanan. Kita nggak sempat untuk buka satu-satu, tapi saya catatkan aja referensinya ya. Nanti saudara cek sendiri. Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Kemudian Yohanes 11 ayat 51 sampai 52. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 17 ayat 19 dan Yohanes 18 ayat 14. Ya, dalam semua ayat itu kata untuk hiper itu ya, itu digunakan dalam konteks pengorbanan. Ya, berarti di sini pemberian Yesus tidak lain tidak bukan adalah pengorbanan. Pengorbanan darah, pengorbanan di bait suci yang akan bermanfaat bagi dunia. Sarks, daging. Roti itu adalah dagingnya sendiri. Berarti roti itu adalah korban dirinya sendiri. Itu daging maksudnya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan Bill ke ayat 52 bahasa Indonesia. oke. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya, kalau kita mundur lagi ya waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, orang-orang itu takjub, ya. Hmm. Sekarang orang-orang apa? Malah terkejut, malah Hmm. terkejut kalau dia itu adalah roti surgawi dari Allah. Lebih terkejutnya lagi, ternyata roti itu adalah dagingnya sendiri. Makin terkejut lagi. Ya, dua level terkejutnya.
Dan memang dalam Yesus apa ya, menyampaikan penjelasannya tentang roti itu ya, itu penjelasan Yesus itu bertahap. Oke, mulai dari roti duniawi dulu. Ya, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang bermujizat itu kan rotinya roti duniawi, roti beneran, roti harafiah literal kan. Mulai dari roti duniawi bergeser ke roti surgawi. Berarti ini rotinya sekarang maknanya secara teologi. Setelah itu bergeser lagi, ternyata Yesuslah roti surgawinya itu. Ayat 35 kan. Ternyata bergeser lagi di ayat 51, ternyata rotinya harus dimakan. Oh, dan ternyata di ayat 51 bagian akhir, roti yang harus dimakan itu ternyata adalah dagingnya sendiri, merujuk pada korban. Ya, perhatikan, dari roti duniawi ke roti surgawi, ternyata Yesus adalah roti surgawinya, ternyata itu harus dimakan, ternyata itu adalah korban. Ya, jadi dari yang orang-orang ini yang awalnya takjub, sampai terkejut, sampai lebih terkejut lagi, sampai terkejut banget, sampai terkejut banget banget. Ya, Progresnya seperti itu. Kalau kita baca secara lengkap gitu ya. Sampai akhirnya di ayat 52 mereka jadi bertengkar, bertengkar ya. Dan ini adalah pola yang eh, muncul secara berulang ya dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes muncul pola berulang bahwa orang-orang tidak mengerti apa yang Yesus maksud. Oke, setiap Yesus menyampaikan sebuah simbol, mereka selalu kira itu literal, harafiah. Setiap Yesus membicarakan tentang simbol rohani, mereka itu selalu kira itu sebagai sesuatu yang benar-benar secara fisik, duniawi. Makanya mereka bertanya, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Dalam kata lain, dia nyuruh kita jadi kanibal. Gitu ya, dalam kata ya, lainnya. Masa kita disuruh makan dagingnya dia, daging manusia? Ya, tentu saja Yesus gak nyuruh orang-orang ini untuk benar-benar makan dagingnya dia jadi kanibal. Enggak. Yesus gak nyuruh apa ya? Ada unsur kanibalisme dalam ritual agama. Bukan itu maksud Yesus. Ya. Ini simbol. Simbolnya menggunakan hal duniawi, tapi maknanya itu rohani gitu loh. Jadi simbol-simbol ini harus dikonvert dulu. Simbol ini melambangkan apa sih secara rohani? Harusnya gitu cara berpikirnya. Ya, apa maksudnya makan dagingnya Yesus sebagai roti tadi? Apa maksudnya santapan yang mau kita makan ini? Kebenaran rohani apa yang harus diungkapkan dari simbol ini? Yesus sebagai roti hidup dan roti hidup itu adalah dagingnya sendiri. Jawabannya di ayat selanjutnya ya. Kita baca ayat 53 sampai 58. oke. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Iya, kalau kita baca ayat ini ya dengan seksama, kita jelas mengerti ini adalah rujukan kepada perjamuan kudus ya. Itu jelas sekali. Nah, perhatikan ya, di ayat 53, kemudian 54, kemudian ayat 57, ayat 58, itu dijelaskan roti ini memberikan hidup kekal. Minuman ini juga memberikan hidup kekal. Oke? Dan yang paling menarik itu di ayat 56 menurut saya. Di ayat 56 menjelaskan bahwa makan roti ini dan minum darah darah Yesus itu ya, itu adalah dasar pengalaman rohani, pengalaman batin yang intim dengan Yesus. Itu. Oke? Hmm. Dan ditutup dengan ayat 58. Di ayat 58 Yesus membandingkan ini dengan roti dari zaman perjanjian lama. Roti dari peristiwa keluaran, roti mana? Ya kan? Perhatikan ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Apa roti yang dimakan oleh nenek moyang mereka kalau bukan mana pada zaman Musa, pada peristiwa keluaran itu? Hmm. Ya. Tapi pada peristiwa keluaran, ya nenek moyang mereka yang telah makan roti mana itu, mereka sudah mati. Ya, Jadi roti ini lebih besar karena roti ini adalah roti hidup. Yang makan roti ini nggak mati.
Roti ini lebih besar lagi dari roti yang ada di perjanjian lama, dari roti mana pada zaman Musa, pada peristiwa keluaran. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ayat 60. Kita lihat respon murid-muridnya. Ayat 60. Ya, Murid-murid yang mengundurkan diri dari di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? iya. Kalau di ayat sebelumnya, di ayat 41 ya, kalau waktu Yesus bilang bahwa dia adalah roti, waktu Yesus bilang dirinya sendiri adalah roti, itu sudah banyak orang yang bersungut-sungut. Tapi itu kan dari orang banyak, Hmm. ya, dari kerumunan. Sekarang di ayat 60 ini justru itu malah menyinggung murid-muridnya sendiri, ya. Penjelasan Yesus yang roti itu ternyata adalah dagingnya sendiri, ya. Itu ternyata malah menyinggung murid-muridnya sendiri. Waktu Yesus sudah apa istilahnya? Membuat penjelasan jadi lebih dalam, bukan hanya pendengar yang di luar yang tersinggung, muridnya sendiri pun tersinggung. Hmm. Tapi kita harus lihat ya, murid yang di sini itu bukan hanya murid yang 12. Murid yang dimaksud di ayat 60 ini adalah murid yang lebih luas daripada murid yang 12. Oke, karena Yesus punya punya murid yang lain selain yang 12 ya. Kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Karena nanti kita baca di ayat selanjutnya, ayat 67 dan seterusnya, murid yang 12 itu masih ikut sama Yesus kok. Jadi murid-murid yang di sini apa istilahnya? Yang tersinggung ini bukan murid yang 12. Gitu ya. Bagi murid yang tersinggung ini, perkataan Yesus itu adalah perkataan yang sulit, perkataan yang keras. Ya, maksudnya apa? Ini sesuatu yang tidak dapat diterima di luar pemahaman mereka. Ya, perhatikan tadi Yesus itu berprogres dari roti duniawi ke roti surgawi. Ternyata roti surgawinya adalah Yesus. Ternyata itu adalah dagingnya sendiri dan itu adalah korban. Wah, itu udah nggak sanggup mereka terima itu. Ya, kebenaran itu udah terlalu apa? Udah terlalu besar untuk ditampung oleh pikiran mereka. Ini terlalu sulit, terlalu keras, nggak masuk sampai mereka tersinggung. Ya, dan kita baca di ayat 66 Bil. Oke. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, akhirnya ajaran yang sulit ini membuat sebagian dari murid-murid ini murtad dan tidak mau lagi mengikuti dia. Sekali lagi ini bukan murid yang 12 ya, murid Yesus yang lain di luar yang 12. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus, murtad, nggak mengikuti Yesus lagi. Oke, kita lanjutkan Bil, ayat 67. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Oke, sekarang Yesus bertanya ke circle yang lebih kecil dari muridnya. Tadi kan Yesus bicara ke muridnya yang lebih luas ya, murid yang di luar 12. Sekarang ke murid yang 12. Kalian nggak ikutan pergi juga? Ya, mau ikutan pergi nggak sama mereka, sama murid-murid yang lain yang udah pergi itu? Kenapa Yesus bertanya seperti itu? Karena bagi Yesus ini adalah titik balik, titik balik. Ini adalah momen di mana Yesus benar-benar mengungkapkan seluruh pribadinya. Di sini adalah momen Yesus benar-benar mengungkapkan seluruh pekerjaannya, ya, rencana dia untuk menjadi korban. Ya, karena tadi maknanya roti hidup itu adalah dagingnya sendiri itu kan korban kan, ya. Di sini Yesus sudah benar-benar ungkapkan semuanya. Jadi di sini apa istilahnya? Yesus semacam memberikan ujian mungkin ya, semacam memberikan ujian gitu. Kalian nggak mau pergi juga di momen titik balik ini. Ya, dan kita lihat bagaimana salah satu dari seorang murid ya. Kok salah satu dari seorang murid? Salah satu dari murid ya, seorang murid Petrus menjawabnya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Lanjut Bill, sampai 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, bagi Petrus ya, ajaran Yesus yang sulit ini itu justru memberi kesempatan bagi dia untuk membuat pengakuan iman. Pengakuan imannya ini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, bahkan di sini Petrus memberi gelar kepada Yesus, yang kudus dari Allah. Ya, ini gelar yang cukup jarang ya, karena kalau kita menyebut Yesus dengan gelar apa yang umum? Misalnya anak manusia itu gelar yang cukup umum ya. Sang Firman misalkan, gelar anak Allah. Ya,
Ya dan gelar-gelar lainnya. Banyak gelar yang lebih terkenal ya, tapi di sini Petrus pakai gelar yang kurang populer, yang kudus dari Allah. Yesus punya gelar itu juga. Dan kalau kita bandingkan dengan Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas, yang memberi gelar yang kudus dari Allah kepada Yesus itu hanya setan. Jadi setiap ada peristiwa orang kerasukan setan, kemudian orang yang kerasukan setan ini bertemu dengan Yesus, setan yang di dalam tubuh orang ini akan menyebut Yesus sebagai engkau yang kudus dari Allah. Di Injil sinoptik hanya setan yang menyebut Yesus, mengidentifikasi Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Sekarang Petrus memberikan gelar ini. Ya, sekali lagi ini gelar yang jarang ya, tapi bukan berarti gelar yang jarang, gelar yang kurang umum ini adalah yang tidak penting, yang kurang penting. Enggak. Ini justru gelar yang sangat penting dan gelar yang sangat powerful, ya. Karena gelar ini digunakan di seluruh perjanjian lama untuk Allah, ya, di seluruh perjanjian lama, tapi lebih khususnya di kitab Yesaya. Di kitab Yesaya gelar ini dipakai 31 kali. 31 kali. Kita nggak akan catat semuanya ya, karena saya juga nggak hafal saudara-saudara 31 itu di mana aja, tapi saya sudah catat dua. Ya, yang pertama Yesaya 41 ayat 14, kemudian Yesaya 43 ayat 14 sampai 15. Masih ada 29 lagi ya, saudara cari sendiri 29 lagi. Hmm. Konteks dari gelar ini adalah Allah yang membela umatnya dan menebus umatnya. Oke, jadi setiap ada konteks Allah membela umatnya, menebus umatnya dalam kitab Yesaya ya, itu diberi gelar ini, yang kudus dari Allah. Gelar untuk juru selamat, Allah sebagai juru selamat, yang kudus dari Allah. Dan Petrus mengidentifikasi Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Itu ya. Jadi murid yang 12 tidak meninggalkan Yesus seperti murid-murid yang lainnya. Oke. Lanjut Bil, ayat 70 sampai 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seseorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Iya. Tadi di ayat 66 kita baca bahwa murid-murid yang lain yang di luar 12 itu murtad, meninggalkan Yesus, tidak mengikuti Yesus lagi. Dan murid yang 12 tetap tinggal. Hmm. Tapi ternyata di antara 12 itu ada satu, ya, ada satu yang menganggap ucapan Yesus yang sulit ini itu sebagai sebuah momen untuk memicu pemberontakan di dalam dirinya, memicu pengkhianatan. Ternyata ajaran Yesus yang sulit ini membuat dia memutuskan untuk memberontak dan berkhianat pada Yesus. Dan itu adalah Yudas Iskariot, ya. Seperti itu. Silahkan Will kalau ada komentar dan kutipan-kutipan dari Nyonya White. Ini. Ini dari The Desire of Ages. Kristus telah menyampaikan kebenaran yang suci dan kekal mengenai hubungan antara dirinya dan para pengikutnya. Ia mengetahui karakter orang-orang yang mengaku sebagai murid-muridnya dan perkataannya menguji iman mereka. Ia menyatakan bahwa mereka harus percaya dan bertindak sesuai dengan ajarannya. Semua orang yang menerimanya akan mengambil bagian dalam sifat-sifatnya dan akan disesuaikan dengan karakternya. Ini melibatkan pelepasan ambisi-ambisi mereka yang berharga. Ini menuntut penyerahan diri mereka sepenuhnya kepada Yesus. Mereka dipanggil untuk menjadi orang yang rela berkorban, lemah lembut dan rendah hati. Mereka harus berjalan di atas jalan sempit yang dilalui oleh manusia di Kalvari jika mereka ingin berbagi dalam karunia, hidup, dan kemuliaan surga. Ujian itu terlalu berat. Antusiasme orang-orang yang telah berusaha untuk mengambilnya dengan paksa dan menjadikannya raja menjadi dingin. Wacana di sinagog ini mereka nyatakan telah membuka mata mereka. Sekarang mereka tidak tertipu. Dalam pikiran mereka, perkataannya merupakan pengakuan langsung bahwa ia bukanlah Mesias dan bahwa tidak ada pahala duniawi yang dapat diperoleh dari hubungan dengannya. Mereka telah menyambut kuasanya yang melakukan mujizat. Mereka ingin sekali dibebaskan dari penyakit dan penderitaan, tetapi mereka tidak mau bersimpati dengan kehidupan yang penuh pengorbanan. Mereka tidak peduli dengan kerajaan rohani yang penuh misteri yang ia bicarakan. Orang yang tidak tulus dan egois, yang telah mencarinya, tidak lagi menginginkannya. Jika ia tidak mengabdikan kuasa dan pengaruhnya untuk memperoleh kebebasan mereka dari orang-orang Romawi, mereka tidak ada hubungannya dengannya. Ya, ini dingin sekali ya.
perkataan-perkataan ini dan apa refleksi rohaninya bagi saya agak agak ironi karena maksudnya seperti ini. Mungkin kita melihat orang-orang ini mencari Yesus dalam konteks ini tadi Mas Jansen sudah jelaskan mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah Mesias politik dan militer. Itu kita semua sudah tahu. Nah, refleksi rohani bagi kita karena kadang kita itu mencari Tuhan karena kita berpikir Tuhan itu provider kita. Kita berpikir Tuhan itu provider kita sehingga kita lupa bahwa mengikuti Tuhan itu penuh dengan pengorbanan. Sebagaimana hidupnya penuh dengan pengorbanan. Itu ya. Jadi tegurannya cukup keras ya. Coba bayangkan kita di posisi atau sekarang lah, janganlah kita tahu di saat itu. Mungkin di saat itu kita mungkin tidak bisa, kita mungkin masih bisa mengelak gitu. Saya nggak akan seperti ini, gitu. Tapi buatlah itu di posisi kita sekarang, gitu kan. Seandainya apa namanya kita alih-alih tidak percaya atau meninggalkan Kristus karena ajaran yang sulit, ajaran yang keras, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pengorbanan, gitu kan. Makan daging korban, kamu harus menderita. Tidak ada iming-iming harta, tidak ada iming-iming kekuasaan di sana. Nah, kira-kira apakah pertanyaan yang sama Yesus akan berikan kepada kita? Apakah kamu mau pergi juga? Ya itu sedih ya. Apakah kira-kira Yesus kalau kita misalnya tidak percaya kepada Yesus, gitu ya, Yesus akan mengatakan hal yang sama kepada kita. Apakah kamu tidak mau pergi juga gitu ya? Seandainya kita menganggap kita ini circle 12 muridnya gitulah ya. Seandainya kita, wah saya ini setia kok sama Tuhan. Saya bukan bagian dari murid-murid yang meninggalkan dia. Oke. Tapi apakah mungkin Yesus bertanya seperti itu kepada kita? Lalu kalau Yesus bertanya seperti itu kepada kita, oleh karena dia melihat kehidupan kita sulit dan iman kita mulai tergoncang, kira-kira jawaban apa yang akan kita berikan kepada Yesus? Apakah kita sanggup menjawab seperti Petrus? Gitu kan? Ya, itu sih pertanyaan bagi secara pribadi ya. Orang-orang yang tidak tulus dan egois yang telah mencarinya tidak lagi menginginkannya. Apa ada tidak momen dalam hidup kita yang ternyata membuat kita sadar bahwa ya sebenarnya saya ini orangnya tidak tulus-tulus amat dan ternyata saya itu egois loh. Saya mencari Tuhan tuh kalau saya ada maunya aja, gitu ya. Kalau misalnya kemauan Tuhan itu selaras dengan kemauan kita dalam pikiran kita, baru kita mencari Dia, gitu. Mungkin itu sih Mas Hansen, satu kutipan bagi kita ya dari Oke, peristiwa ini. ya. Terima kasih Bill ya. Sebuah aplikasi yang harus kita renungkan dan ya kita lakukan ya. Kita lanjutkan Bill ke pasal 7. Oke, pasal 7. Ya, kita baca ayat 2. Yohanes 7 ayat 2. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi yaitu hari raya Pondok Daun. Ya. Jadi konteks dari Yohanes 7 itu terjadi pada waktu hari raya Pondok Daun. Ini mungkin eh, kurang dibahas ya di pelajaran sekolah Sabat, tapi ini kuncinya sebenarnya. Hmm. Memahami latar waktunya bahwa ini terjadi pada saat peristiwa Pondok Daun. Hmm. Nama lain peristiwa Pondok Daun adalah Hari Raya Tabernakel. Hari Raya Tabernakel. Tabernakel itu apa? Bait suci kemah itu ya. Bisa juga disebut sebagai Hari Raya Sukot dalam bahasa Ibrani. Ya. Dari akhirannya kita tahu Sukot itu jamak, maka bentuk tunggalnya Sukah. Artinya apa? Pondok. Sukah itu pondok. Berarti kalau Sukot pondoknya banyak, lebih dari satu jamak gitu ya. Dirayakannya pada tanggal 15 bulan Tisri. Itu bulan dalam kalender Yahudi, bulan Tisri. Ya, 15 Tisri. Kalau mau lebih lengkap informasinya, nanti saudara-saudara baca sendiri di rumah. Imamat 23 ayat 33 sampai 43. Ya, ya by the way Tisrinya pakai SH Bil. Ah ya. Tishri, ya, Shin. Oke. Apa yang dirayakan dalam hari raya ini? Karena hari raya itu harus merayakan sesuatu kan gitu ya. Ada dua yang dirayakan. Yang pertama yang dirayakan adalah panen. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, dia juga merayakan apa masa-masa waktu Israel itu masih mengembara di padang gurun. Karena di padang gurun itu mereka kemahnya itu kan kemah sementara, nggak permanen.
Di padang gurun itu mereka kemahnya bongkar pasang sementara. Jadi pada hari raya Pondok Daun mereka harus pasang kemah sementara untuk mengingatkan bahwa dulu bangsa kita pernah tinggal di kemah sementara, Hmm. gitu ya. Ya itulah pondok dari daun itu, kemah sementara itu kan. Nah, berapa lama hari raya ini dirayakan? Dirayakannya selama 7 hari. Jadi selama 7 hari mereka harus tinggal di Sukot, harus tinggal di pondok-pondok daun itu selama 7 hari. Nah, dengan latar belakang hari raya Pondok Daun ini, kita sudah siap untuk belajar Yohanes 7 gitu ya. Kita langsung lompat Bil, kita buka Yohanes 7 ayat 37. Hmm. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Iya, pelajaran kita langsung berfokus pada ucapan Yesus ya. Ya. Tapi ingat, sebelum Yesus mengucapkan kata-katanya, Yohanes tuh menambahkan narasi loh. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Perayaan tadi, perayaan Sukot, perayaan Pondok Daun. Artinya perkataan Yesus ini harus dipahami dalam narasi perayaan Pondok Daun. Berdasarkan gaya ceritanya Yohanes kan? Gitu. Oke, gini. Ada beberapa detail lagi dari Hari Raya Pondok Daun yang harus kita tahu. Di Hari Raya Pondok Daun, itu ada beberapa prosesi, ada beberapa ritual yang berhubungan dengan air. Ini yang menarik. Ya. Jadi setiap hari selama 7 hari, saudara harus ingat ya, itu berjalan selama 7 hari ya. Selama setiap hari dalam 7 hari ya, imam dari Bait Suci itu akan turun. Bait Suci itu kan di dataran tinggi, di Bukit Moriah. Mereka akan turun ke perbatasan kota Yerusalem menuju mata air Gihon. Itu di selatan. Mata air Gihon di selatan. Dan mata air Gihon ini nanti mengalirnya ke kolam Siloam. Oke? Ya itu nggak terlalu penting mengalirnya kemana ya sebenarnya. Tapi intinya mereka turun ke mata air Gihon. Intinya gitu. Dari Bait Suci, imam itu akan turun ke mata air Gihon. Oke? Kemudian di mata air Gihon, seorang dari imam ini akan isi kendi emas dengan air. Ya, waktu dia isi kendi emas dengan air, paduan suara akan bernyanyi. Bernyanyi dari Yesaya 12 ayat 3. Ya, ini saya bacakan Yesaya 12 ayat 3 ya. Ini jadi lirik lagu gitu. Dengan sukacita kamu akan menimba air dari sumber keselamatan. Ya, jadi sambil imamnya ngambil air, dengan sukacita kamu akan menimba air dari sumber keselamatan. Oke, choirnya paduan suara bernyanyi kayak gitu. Kemudian imamnya akan kembali ke atas, kembali ke bait suci, naik lagi ya menuju gerbang air. Dan kerumunan itu akan mengikuti imam ini. Kerumunan akan mengikuti imam ini sambil membawa dua hal. Kerumunan akan membawa dua hal. Oke, dia akan membawa lulap di tangan kanan. Saya hampir ketukar tadi kanan sama kiri ya. Lulap di tangan kanan. Lulap itu bahasa Ibrani ya. Dan akan membawa etrog di tangan kiri. Ya, saya jelasin kok, tenang aja. Tenang aja. Lulap itu adalah ranting pohon. Ya, ranting pohon ini mengingatkan mereka itu dulu pernah mengembara di padang pasir. Oke. Kemudian etrog itu adalah ranting jeruk. Ya, ranting jeruk mengingatkan pada panen. Karena kan tadi merayakan dua hal kan, panen dan masa waktu mereka mengembara kan. Ya, ranting pohon itu mengingatkan masa mereka mengembara, ranting jeruk mengingatkan pada panen. Oke, ya. Saya nggak bisa jelaskan semua detailnya karena itu banyak ya. Tapi kita bisa lihat ini dalam catatan tradisi Yahudi, dalam Misnah. Oke, kita buka Bil Misnah. Ya, ini adalah Misnah Sukah. Sukah itu bentuk tunggal dari Sukot ya. Sukot itu pondok-pondok, Sukah itu pondok. Misnah Sukah. Jadi Misnah yang membahas tentang hari raya Pondok Daun. Oke. Ini ditulisnya memang dari akhir abad kedua sampai awal abad ketiga. Tapi dia mencatat tradisi lisan yang sebenarnya udah ada dari zaman Yesus. Gitu. Jadi kira-kira perayaan Pondok Daun pada zaman Yesus itu seperti yang dijelaskan di Misnah Sukah ini. Ya, tradisinya kira-kira seperti itu. Oke. Ya, yang saya sampaikan barusan itu juga dari sini, dari Misnah Sukah ini ya. Ya, saudara Ya. baca sendiri. eh, Lebih bagus kalau baca dalam bahasa Ibrani-nya, tapi tenang, ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya juga. Ya, dan terjemahannya terjemahan yang nggak susah, ini terjemahan parafrase, bukan terjemahan literal. Jadi enak untuk dibaca, gitu. Oke, saya lanjutkan deskripsinya. Saya lanjutkan deskripsinya. Nggak semua deskripsi, tapi saya lanjutkan yang berhubungan dengan air tadi ya. Hmm. Kemudian kerumunan orang itu akan menggoncangkan lulab dan etrog tadi. Digoncang-goncang sambil nyanyi Mazmur 113 sampai 118. Gitu ya.
Harusnya saudara nggak kaget ya, karena hampir setiap hari raya itu pasti ada Mazmur yang dibacakan. Jangan kaget sama itu ya. Ah, ini sebenarnya bisa dibahas nih, kenapa Mazmur 113 sampai 118. Tapi sayang sekali waktu kita nggak cukup ya. Kita fokus ke yang sesuai dengan pelajaran kita aja ya. Kapan-kapan kita bahas teman-teman ya. Oke. Kemudian prosesinya akhirnya sampai kan, sampai ke bait suci. Oke. Hmm. Di bait suci, imam akan menaiki tangga tangga altar, tangga mesbah lah gitu ya kita sebutnya ya. Kemudian dia akan tuangkan air yang tadi, yang dari kendi emas itu dituangkan ke altar. Dituangkan ke altar, dan orang banyak mengelilingi dia, dan sambil terus bernyanyi. Sambil terus bernyanyi. Gitu. Ini berlangsung setiap hari selama 7 hari. Dan di hari yang ketujuh diulangi selama 7 kali. Oke, hari pertama sekali, hari kedua sekali, hari ketiga sekali, hari keempat sekali, hari kelima sekali, keenam sekali, hari ketujuh diulang 7 kali. Jadi imamnya naik turun itu dari bait suci ke mata air tadi itu 7 kali naik turun dia, gitu ya. Dan 7 kali dia tuang air di altar itu. Itu khusus di hari yang ketujuhnya. Itu. Apa maknanya upacara ini bagi agama Yahudi, bagi Yudaisme pada abad pertama? Ya, yang pertama karena ini adalah perayaan panen ya. Upacara ini mengingatkan bahwa mereka harus meminta air kepada Tuhan karena di Israel itu adalah tempat yang kering. Ya. Informasi bagi teman-teman ya, bulan Tisri itu musim gugur. Bulan Tisri itu musim gugur di Israel sana. Di musim gugur itu kering itu Israel. Jadi dalam perayaan Pondok Daun yang adalah perayaan panen ya, air itu menjadi simbol bahwa mereka harus berdoa meminta air kepada Tuhan. Itu makna yang pertama. Oke. Tapi makna yang kedua ya, ini mengingatkan bahwa waktu mereka di padang gurun mereka dapat air dari Tuhan juga. Ya karena ini kan mengingatkan waktu mereka di padang gurun juga kan, waktu mengembara kan. Ingat ada dua hal itu ya. Nah, contohnya apa? Waktu air keluar dari batu. Terkenal kisahnya, kita semua pasti tahu. Ya, Bilangan 20 ayat 8 dan 10. Itu kan di padang gurun air keluar dari batu kan? Itu. Kemudian ya, eh, dalam kitab para nabi ya, di ini catat aja ayatnya, dalam Yehezkiel 47 ayat 1 ya, dan Zakaria 14 ayat 8 ya. Ini udah poin ketiga bisa bil mungkin. Oke. Ya. Di situ ada nubuatan bahwa nanti pada akhir zaman ya akan ada air yang mengalir dari bait suci dan air itu memberi kehidupan. Oke, ini maknanya. Dan itu semua disimbolkan oleh upacara air tadi. Disimbolkan oleh upacara air tadi. Disimbolkan oleh imam yang menuang air ke mezbah. Air yang mengalir dari bait suci menyimbolkan harapan mereka bahwa nanti air akan mengalir dari bait suci juga pada akhir zaman untuk memberi kehidupan. Seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke Yohanes 7 ayat 37. Hmm. Pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, berarti pada hari itu imam tuang air 7 kali ke mezbah. Itu itu harus kita pahami itu. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi waktu orang-orang, seluruh orang Israel berkumpul di Yerusalem, lagi merayakan Pondok Daun, lagi melihat imam menuang air di atas mezbah 7 kali dalam sehari, karena ini hari ketujuh. Yesus bilang, akulah air itu. Siapa yang haus datang kepadaku. Yesus bilang itu. Ya, saudara-saudara, ya kita coba hubungkan ini dengan Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 itu yang barusan tuh loh. Yesus beri makan 5.000 orang, roti hidup dan lain sebagainya ya. Hmm. Yohanes pasal 6 itu terjadinya di hari raya Paskah, ya kan? Hari raya lain, bukan Mondok Daun. Hari raya Paskah memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, salah satu yang paling utama itu adalah mana, roti yang turun dari surga. Ya, mana inilah yang apa menjamin keberlangsungan hidup mereka selama proses mereka keluar dari Mesir. Oke, jadi setiap kali Paskah orang pasti ingat mana. Dan pada hari raya Paskah Yesus bilang, akulah roti hidup, akulah mananya. Artinya apa? Apa yang diharapkan orang pada hari raya Paskah itu digenapi oleh Yesus. Kalau pada hari raya Paskah orang berharap roti, mana Yesuslah roti hidupnya itu, Yesuslah mananya. Oke, sekarang di Yohanes 7 hari rayanya Pondok Daun. Kalau pada hari raya Pondok Daun orang berharap air,
Yesuslah airnya. Yesuslah airnya. Barang siapa haus, datanglah kepada Yesus dan minum. Seperti itu ya. Gitu. Oke, mau dicatat dulu, Bil? Iya, iya. Oh Lanjut, lanjut. ya. Oke, soalnya aku mau minta tolong baca ayat 37 sampai 38 diulang lagi. Oke, bentar. Kalau tadi kan ayat 37 aja, sekarang sampai 38 dibaca bersamaan. Mm-mm. Ayat. 37 sampai 38. 37-nya tapi di copy lagi ya ke dokumennya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Hmm, oke. Sekarang kita coba sedikit teknis ya. Ayat 37 sampai 38 ini adalah ayat yang jadi perdebatan panjang di antara para pakar perjanjian baru, pakar bahasa Yunani. Perdebatannya cuma tentang tanda baca. Ini komanya harusnya di mana? Perdebatannya di situ. Karena pada abad pertama ya, waktu Injil Yohanes ditulis, bahasa Yunani itu belum punya tanda baca. Kalau kita pernah lihat manuskrip perjanjian baru yang ada tanda bacanya, berarti itu bukan manuskrip yang awal. Kira-kira begitu. Ya. Apalagi autograf. Autograf itu teks asli yang ditulis oleh Yohanes gitu kan. Wah, itu pasti pasti nggak ada tanda bacanya. Di abad kedua bahasa Yunani itu tulisannya belum pakai tanda baca gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia terjemahan baru ya, perkataan Yesus itu breaknya, putusnya itu di kata minum, ya kan? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Break. Di situ pakai tanda seru, tapi pakai tanda titik juga bisa. Intinya dia break, putus, langsung mulai kalimat baru. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, baru ada kutipan. Kutipannya ini gabungan dari tadi ayat yang kita baru kutip ya, Yesaya 47 ayat 1 dan Zakaria 19 ayat 8 ya kan? Itu. Oke. Apa break atau berhenti di kata minum itu sama dengan beberapa terjemahan bahasa Inggris. Oke. Nah, sekarang kita buka bahasa Inggris. Bila. Hmm. Yang ini? Kita buka yang NIV. NIV dulu. Oke. Ya, Tiga, 7 tujuh ya. ya, Yohanes 7. Ya, 37, 37, 7 38. sampai 38 ya. Ya. ESV itu juga sama ya. ESV sama, NIV sama ya. Oke. Ini saya bacakan ESV dulu. If anyone thirsts, let him come to me and drink. Berhenti, putus ya kan? Break. Baru lanjut. Whoever believes in me, as the scripture has said, baru ada kutipannya, kutipan dari perjanjian lama. Out of his heart will flow rivers of living water. Oke. NIV juga sama. Let anyone who is thirsty come to me and drink. Berhenti, putus, break. Baru lanjut. Whoever believes in me, as scripture has said, baru ada kutipan dari perjanjian lama. Rivers of living water will flow from within them. Oke. Dan King James Version. King James Version juga breaknya di sini. Kita buka Bill. King James Version. Ya, ayat 37 Bill. 37. Ya. Ini King James Version ya. If any man thirst, let him come unto me and drink. Lagi-lagi berhenti di drink, putus di drink, break di drink, baru lanjut. He that believeth on me, as the scripture had said, baru kutipan dari perjanjian lama. Out of his belly shall flow rivers of living water. Oke ya. Nah, eh, eh, pemberian tanda baca yang seperti ini punya dukungan dari bapak-bapak gereja. Ada beberapa bapak gereja yang membaca ayat 37 dan 38 dengan putusnya itu, breaknya itu di drink. Ya. Contoh bapak gereja yang mendukung ini itu adalah bapak gereja Origenes, oke, dan bapak gereja Athanasius. Ya.
Perhatikan itu dua-duanya Bapak Gereja Timur. Bapak-bapak gereja dari tradisi Gereja Timur ya. Ya. Dan banyak juga sarjana-sarjana modern ya, pakar-pakar perjanjian baru yang modern yang setuju dengan Origenes, setuju dengan Athanasius ya. Oke. Nah, implikasinya apa secara makna kalau kalau kalimatnya itu putusnya di kata minum? Implikasinya apa? Implikasinya adalah air hidupnya itu mengalirnya dari orang percaya. Oke? Ini kita baca ya bahasa Indonesia. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Berhenti. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya berarti ngomongin orang percaya ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, berarti dari dalam hatinya yang percaya, dari dalam hatinya orang percaya, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Oke? Kalau kita potong kalimatnya di minum, di drink, break di situ, berarti air hidup itu mengalirnya dari orang percaya. Air hidup mengalir dari orang percaya. Nah, lebih menarik lagi, kita buka Bill, NRSV. NRSV ini bahkan dia nggak pakai break, dia pakai apa? Dia pakai parafrase untuk ayat ini untuk menunjukkan kalau air hidup mengalirnya dari orang percaya. Coba ayat 37 sampai 38. Ini ya. Let anyone who is thirsty come to me, and let the one who believes in me drink, as the scripture has said, out of the believer's heart. Mereka pakai parafrase seperti itu ya. Out of the believer's heart, keluar dari hati orang percaya, itu maksudnya ya. Shall flow rivers of living water. Ya, bahkan NRSC saking mereka yakinnya kalau air hidup ini mengalir dari orang percaya ya karena berdasarkan break di drink tadi mereka bahkan sampai menambahkan parafrasenya juga di kutipan perjanjian lamanya seperti itu. Ini adalah kemungkinan pembacaan yang pertama yang sudah mendapatkan dukungan dari Bapak Gereja Origenes, Bapak Gereja Athanasius dan dapat dukungan dari beberapa pakar perjanjian baru yang modern ya. Tapi ada juga cara membaca yang kedua, cara apa ya? Cara memberi tanda baca yang kedua dari ayat ini ya. Dan ini didukung oleh Bapak Gereja yang lain ya, didukung oleh Bapak Gereja Justinus Martir, oke, didukung oleh Bapak Gereja Hippolytus dari Roma, didukung oleh Bapak Gereja Tertullianus, didukung oleh Bapak Gereja Irenaeus dari Lyon, oke. Kurang satu Bil, sebelum Tertullianus ada Hippolytus dari Roma, Hippolytus dari Roma, ya, itu bukan Yong tapi Lyon, Oh, aku dengarnya yang tadi. Lyon, Oh, ya, Lyon, ya, apa bacaan Prancisnya gitu ya, Lyon ya, itu. Dan apa pakar-pakar modern juga ada yang mendukung ini. Ya kan, makanya saya bilang tadi pakar modern itu terbagi dua. Bapak gereja dulu juga terbagi dua masalah ayat ini kan. Nah, eh kira-kira kalau coba buka Bil bahasa Indonesia terjemahan baru. Nah, saya mau tunjukin gimana gimana jadinya kalau tanda tanda bacanya itu dipisah dan breaknya dipisah. Ini saya baca versi apa tanda baca yang kedua ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum barang siapa yang percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sekali lagi, supaya saudara lebih bisa menangkap. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, dan minum barang siapa yang percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Oke, jadi putusnya, breaknya, itu bukan diminum, tapi di barang siapa yang percaya kepadaku. hmm. Ya, sehingga implikasinya secara makna kutipan perjanjian lama yang tadi ya tentang air hidup itu bukan diaplikasikan ke orang percaya jadinya diaplikasikannya ke Yesus, air hidupnya mengalir dari Yesus ya, karena orang percaya itu dideskripsikannya gabung dengan kata minum, orang percaya itu dideskripsikan sebagai yang minum digabung nggak diputus gitu kan, maka aliran air-air ini ditujukannya jadi ke Yesus yang berbicara gitu ya, dan ada terjemahan yang mendukung ini ya, ada terjemahan mendukung ini. Contohnya adalah New Living Translation, NLT. Tolong bukakan, Win. NLT. Oke.
Anyone who is thirsty may come to me. Semua yang haus, datanglah kepadaku. Anyone who believes in me may come and drink. Semua yang percaya kepadaku, datang dan minum. Oke, jadi minum itu digabung dengan percaya. Bukan yang percaya itu dipisah dari minum. Oke. For the scripture declare, nah baru masuk kutipan perjanjian lamanya. Rivers of living water will flow from his heart. Sungai dari air hidup akan mengalir dari hatinya. NLT. NLT mengambil pembacaan alternatif yang kedua, yang ada dukungan juga dari bapak-bapak gereja dan dari beberapa para sarjana modern, pakar Alkitab yang modern gitu ya. Dan ada satu lagi, tapi sayang yang satu lagi ini nggak tersedia secara online ya, jadi kita nggak bisa baca. Yang satu lagi itu NEB, ya New English Bible. Mungkin dikasih dalam kurung lihat NEB gitu ya, boleh ya. Lihat NEB juga. Itu juga mengambil pembacaan yang kedua ya, New English Bible. Tapi kita nggak bisa baca ya karena nggak tersedia secara online. Oke, dua-duanya didukung oleh bapak-bapak gereja. Meskipun bapak gereja yang berbeda ya. Kemudian dua-duanya didukung oleh pakar-pakar Alkitab yang modern, pakar Perjanjian Baru, pakar bahasa Yunani modern. Ya, terbagi dua pakar Alkitab modern gitu. Sekarang kira-kira yang mana yang benar? Karena kalau kita mau cek ke naskah yang paling tua itu juga nggak ada komanya, jadi nggak ada informasi dari naskah yang paling tua, dari manuskrip yang paling tua gitu. Gimana cara kita menilai ini? Eh, saya secara pribadi ya itu lebih setuju dengan yang kedua. Bukan hanya semata-mata secara grammar, linguistik, tata bahasa, ya, tapi juga secara yang pertama teologis, doktrin, oke, dan yang kedua secara hmm, struktur sastranya Yohanes, secara gaya sastranya Yohanes, ya. Karena gini, Yohanes itu menulis Injil Yohanes menyusun pasal 6 dan pasal 7 itu sebagai penggenapan dari hari raya. Pasal 6 itu Yesus menggenapi hari raya Paskah. Hari raya Paskah ada mana? Yesuslah roti hidup yang menggenapi mana? Di pasal 7 di hari raya Pondok Daun ada air, maka Yesuslah menggenapi air dari Pondok Daun itu. Oke? Jadi Yohanes menyusun pasal 6 dan pasal 7 dengan narasi Yesus sebagai penggenapan dari ritual-ritual hari raya yang ada di Perjanjian Lama. Kalau seandainya airnya ini keluarnya dari orang percaya, bukan dari Yesus, berarti Yesus gak jadi menggenapi itu dong. Ya kan? Makanya masalah penempatan tanda baca di ayat 37 dan 38 itu menentukan arti keseluruhan pasal 7. Ya, kita pikir oh itu cuma masalah titik, masalah break kalimatnya di mana, masalah putus kalimatnya di mana. Enggak. Makna keseluruhan pasal 7 bisa berubah, ya. Sekarang air itu bisa jadi tentang kita, ya oke. Tapi sebenarnya air itu tentang dia yang sudah menggenapi hari raya Pondok Daun gitu loh, ya. Dan secara teologi itu tepat. Secara teologi itu tepat karena dalam pengharapan orang Yahudi ya berdasarkan tadi Yehezkiel 47 ayat 1, Zakarias 19 ayat 8, ya ada nubuatan akhir zaman bahwa bait suci itu akan mengalirkan air hidup. Nah, kalau Yesus yang mengalirkan air hidup itu bersumber dari Yesus, maka Yesus menggenapi bait suci. Jadinya begitu. Yesus menggenapi bait suci. Kita hubungkan lagi ke pasal 2, waktu Yesus membersihkan bait suci. Itu kan Yesus sedang mengklaim dia menggenapi bait suci. Nah, kalau ini air hidupnya mengalir dari Yesus, maka Yesus berarti lah penggenap bait suci itu. Dari Hmm. bait suci, imam menuangkan air dan mengalir, Yesuslah air yang mengalir dari bait suci itu. Yesuslah air hidup itu. Ya, itulah kenapa saya secara pribadi lebih setuju dengan terjemahannya NLT, New Living Translation, lebih setuju dengan terjemahannya NEB, New English Bible, dan kurang setuju dengan terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru, kurang setuju dengan King James Version, kurang setuju dengan English Standard Version, kurang setuju dengan New Revised Standard Version, kurang setuju dengan New International Version. Itu ya. Meskipun itu mungkin karena lagi-lagi kecuali kita menemukan autografnya yang benar-benar kita tahu. Tapi autograf kan emang nggak ada tanda bacanya ya. Ya, ya. Pada akhirnya kita nggak tahu karena tulis naskah autograf pun nggak ada tanda bacanya. Tapi kita bisa analisis gitu ya. Itulah kritik tekstual kan seninya seninya adalah seni untuk menganalisis secara detail teks-teksnya kan gitu ya. Seperti itu. Oke, Hmm. Bill. Hmm. Kita lanjut. Ayat 39. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima
oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, ya ini singkat saja ya. Yesus menjelaskan bahwa yang Yesus maksud sebagai air tadi ya, itu adalah Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus. Ya, dan karunia ini akan tersedia menunggu menunggu kemuliaan Dia. Ya kan? Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berarti Yesus harus dimuliakan dulu baru Roh itu datang. Baru Roh Kudus datang. Yesus dimuliakan kapan? Menurut Injil Yohanes, Yesus dimuliakan saat dia mati. Berarti setelah dia mati, Roh Kudus turun. Itu maksudnya ya. Setelah dia mati, Roh Kudus turun. Itulah kenapa ini belum pembahasan kita, tapi saya spoiler sedikit. Dari Yohanes 13 sampai 16, itu udah masuk bagian kemuliaan ya. Yohanes 13 sampai 16, waktu Yesus pidato perpisahan dia sebelum dia mati, Yesus itu selalu menjanjikan Roh Kudus. Itu Yohanes 13 sampai 16 tuh Roh Kudus tuh benar-benar tema utama banget. Ya, karena nanti begitu dia mati, disitulah begitu dia dimuliakan, begitulah Roh Kudus turun, air itu mengalir. Ya, begitu roti hidup itu dagingnya dikorbankan pada hari raya Paskah, maka pada hari raya Pondok Daun air itu mengalir. Makanya pasal 6 sampai pasal 7 ini langsung berkesinambungan. Itu penting sekali untuk dibaca seperti itu ya. Yang mungkin kalau kita baca sekilas kita nggak dapat itu makna itu. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan Bill. Yohanes 7 ayat 40 sampai 44. Yohanes 7 ayat 4. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kita lihat ya saudara-saudara ya. Di ayat 40, beberapa orang menyangka Yesus ini adalah nabi. Ya, kita semua sudah belajar kalau orang-orang menyangka Yesus adalah nabi, itu biasanya merujuk kepada nubuatan nabi seperti Musa. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Ya. Orang-orang berpikir, oh Yesus ini mungkin adalah nabi seperti Musa itu, menggenapi ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Tapi orang yang lain di ayat 41a ya membantah itu. Di ayat 41 orang lain bilang, bukan, dia bukan nabi seperti Musa, dia ini Mesias. Yaitu 41a. Tapi di 41b bantahan yang lain lagi muncul. Bukan, dia bukan Mesias. Mesias nggak mungkin datang dari Galilea. 41b. Dan dilanjutkan sampai 42. Kenapa orang ini bilang dia bukan Mesias? Dan Mesias tidak datang dari Galilea? Karena ternyata orang ini belajar nubuatan. Dan nubuatan itu menjelaskan kalau Mesias itu harus lahir dari Bethlehem. Bukan dari Galilea. Oke. Ini orang Galilea. Galilea itu lebih tepatnya Nazaret ya. Nazaret itu kan dari Galilea. Ini orang Galilea. Orang Galilea itu bukan Mesias. Mesias itu harus dari Bethlehem. Karena Mesias itu harus apa muncul dari tempat Daud dulu tinggal kan gitu. Ya, Yesus itu dari Bethlehem ya, saudara-saudara ya. Kita semua tahu Yesus lahir di Bethlehem. Kalau orang Kristen pasti tahu ya. Matius 1, Matius 2 tentang kelahirannya itu Yesus lahir di Bethlehem. Pasal-pasal awal kitab Lukas juga ya yang sangat panjang itu menjelaskan peristiwa kelahiran Yesus, menjelaskan juga Yesus lahir di Bethlehem. Memang dia disebut dari Galilea, disebut dari Nazaret karena dia besar di situ. Tapi dia itu lahir di Bethlehem. Kalau dia orang Nazaret bukan berarti dia tidak orang Bethlehem. Dia Ya, orang Nazaret karena dia besar di Nazaret, tapi dia orang Bethlehem juga karena dia lahir di Bethlehem. Sayangnya mereka hanya berspekulasi, nggak tanya. Ya, coba mereka tanya ke Yesus, apakah kau Mesias? Memang dari mana kamu lahir? Oh, aku dari Bethlehem. Itu akan terjawab. Ya, jangan mereka langsung berasumsi, oh dia ini datang dari Nazaret, dari Galilea, berarti dia bukan dari Bethlehem. Belum tentu dia kan lahir di Bethlehem gitu ya. Itulah kesalahpahaman orang-orang. Ya. Dan orang-orang sampai bertentangan itu ya. Lagi-lagi bertentangan. Kita sering sekali melihat orang-orang jadi berantem sendiri ya karena mereka yang nggak paham gitu ya. Oke, kita lanjutkan Bill. Ayat 45 sampai 48. 45 sampai 48. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam kepala dan orang-orang Farisi ya membawanya. Penjaga-penjaga itu belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu.
Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Iya. Di sini ya para petugas yang menangkap Yesus pun bingung ini ya, karena jawaban Yesus itu nggak menunjukkan kalau dia apa, kalau dia harus ditangkap gitu loh. Nah, nah. Ya. Akhirnya orang-orang Farisi bertanya, emangnya emangnya ada di antara pemimpin-pemimpin atau orang Farisi yang percaya sama orang ini? Kemudian ayat 49 lanjut Bil. Tapi orang banyak itu, tapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ya, jadi maksudnya gini loh. Emangnya ada dari karangan orang Farisi, orang pemimpin, maksudnya dari karangan orang terpelajar percaya sama dia? Paling paling cuman dari orang banyak, maksudnya apa? Paling cuma dari awam-awam ini yang nggak ngerti apa-apa baru mau percaya Yesus. Kalau orang yang tinggi pemahamannya, pemimpin Farisi itu nggak percaya. Ya cuman Iya, orang-orang yang nggak ngerti hukum ini yang percaya. Ya makanya secara nggak langsung kan berarti penjaga-penjaga ini dihina sebagai orang nggak ngerti hukum. Secara nggak iya, langsung. Karena mereka karena mereka nggak jadi tangkap Yesus karena Yesus ngomong gitu kan. Berarti dasar kalian ini orang-orang awam nggak ngerti. Kenapa kamu bisa-bisanya percaya sama dia? Apakah kamu juga disesatkan gitu loh maksudnya ya? Gitu. Dan di sini ya, ini menjadi justru kesempatan bagi Nikodemus. Kita ingat di pasal 3 kita nggak tahu nasibnya Nikodemus gimana kan setelah percakapan itu, kelanjutan kisahnya gimana kita nggak tahu. Apakah Nikodemus bertobat atau apa kita nggak tahu. Sekarang Nikodemus tiba-tiba muncul lagi. Ya, dan di nah. sini Nikodemus justru melindungi Yesus dari serangannya pemuka-pemuka agama itu. Nah, kita baca Bil ayat 50 sampai 51. Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ya, sekali lagi ya, di sini Nikodemus membela Yesus dari serangan para pemuka agama, dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah Nikodemus ini benar-benar menjadi pengikut Yesus? Apakah Nikodemus ini benar-benar menjadi orang percaya? Ya, ini jadi perdebatan di antara para penafsir Alkitab ya. Eh, ada para penafsir yang memang berpandangan ya Nikodemus ini bertobat. Nikodemus ini memang benar-benar jadi orang percaya, percaya kepada Yesus. Tapi ada juga yang bilang Nikodemus ini sampai akhir karakter ambigu. Jadi kita nggak bisa pastikan dia bertobat atau enggak. Jadi Hmm. dia tetap ambigu sampai akhir. Itu. Ya memang di seluruh Injil Yohanes ya kita nggak dapat sebuah kalimat eksplisit yang jelas banget bilang Nikodemus telah menjadi percaya. Memang nggak ada kayak gitu. Ya, nggak ada juga ayat di Alkitab yang mencatat Nikodemus membuat pengakuan iman seperti pengakuan iman Petrus tadi. Nggak ada. Oke. Tapi kadang-kadang ya informasi di Alkitab itu dia nggak harus eksplisit baru dia benar. Oke. Kalau kita melihat bukan secara eksplisit tapi hanya tersirat gitu ya, banyak kok tanda-tanda ya yang menyiratkan bahwa Nikodemus ini memang sudah jadi orang percaya gitu. Sekali lagi, memang nggak eksplisit, nggak secara jelas banget dibilang dia percaya, tapi sebenarnya dari peristiwa ini kan itu udah memberi sinyal kalau dia itu percaya gitu ya. Mungkin penafsir-penafsir yang lain pengen ada bukti yang jelas banget dia percaya, bukan hanya dari tindakan-tindakan apa tersirat seperti ini. Ya, Hmm. karena membela kan belum tentu percaya bagi mereka kan gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, memang diskusinya masih terbuka gitu, masih terbuka. Tapi saya pribadi berpandangan ya kalau apa yang dilakukan Nikodemus di sini itu menunjukkan kalau dia percaya. Kalau dia percaya, dia semakin berprogres, minimal dia semakin berprogres menuju percaya. Minimal itu, seperti itu. Ya, dan akhirnya ini justru malah secara tidak langsung menjawab pertanyaan di ayat 48. Emangnya ada dari para pemimpin atau orang Farisi yang percaya sama Yesus? Yang percaya sama Yesus itu kan cuma awam-awam yang nggak kenal hukum Taurat. Ternyata Nikodemus percaya. Berarti pertanyaan mereka terjawab. Emangnya ada orang berpendidikan, pemimpin-pemimpin Farisi yang percaya sama Yesus? Jawabannya apa? Ada. Nikodemus. Ya. At least kalaupun kita masih mau apa istilahnya masih mau tarik ulur argumennya, at least dia berproses menuju percaya. At least itu, gitu ya. Ya. Seperti itu. Silakan Bil tanggapannya. Oke. Ini adalah satu kutipan dari The Review and Herald 1886. Dalam terang wahyu ilahi, melalui kurban pendamaian, kita dapat melihat rencana penebusan yang mulia.
yang dengannya dosa-dosa kita diampuni, dan kita dibawa mendekati inti kasih yang tak terbatas. Kita melihat bagaimana Allah dapat mempertahankan semua keadilannya dan tetap mengampuni pelanggar hukumnya. Dan kita tidak hanya diampuni, tapi kita diterima oleh Allah melalui Sang Kekasih. Rencana penebusan bukan hanya sekedar jalan keluar dari hukuman pelanggaran, tetapi melaluinya orang berdosa diampuni dosa-dosanya dan akhirnya diterima di surga. Bukan sebagai pelaku dosa yang diampuni dan dibebaskan dari penahanan, tetapi dipandang dengan curiga dan tidak diterima dalam persahabatan dan kepercayaan, tetapi disambut seperti anak kecil dan dibawa kembali ke dalam kepercayaan penuh. Pengorbanan juru selamat kita telah membuat persediaan yang cukup bagi setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Kita diselamatkan karena Allah mengasihi pembelian darah Kristus dan bukan saja ia mengampuni orang berdosa yang bertobat, bukan saja ia akan mengizinkannya masuk surga, tetapi ia, Bapa yang penuh belas kasihan akan menunggu di gerbang surga untuk menyambut kita. Ini bagus banget ya. Untuk memberi kita jalan masuk yang berlimpah ke tempat kediaman orang yang diberkati. Oh, betapa besar kasihnya, betapa besar kasih Allah, betapa besar kasih yang telah ditunjukkan Bapa dalam pemberian putranya yang terkasih bagi umat yang telah jatuh ini. Dan pengorbanan ini adalah saluran untuk mengalirnya kasihnya yang tak terbatas, agar semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dapat, seperti anak yang hilang, menerima pemulihan penuh dan cuma-cuma kepada perkenaan surga. Ya, ini kutipan ini bagus dengan cerita ini ya, bahwa dikatakan tadi siapa hanya orang-orang bodoh saja dalam tanda kutip yang percaya pada Yesus gitu kan. Orang-orang terpelajar mana mungkin percaya pada Yesus. Ya, ironinya seandainya mereka mengerti bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan keberdosaan semua orang, orang terpelajar dan orang non terpelajar di mata mereka begitu ya, bahwa pada akhirnya semua orang itu sama di hadapan Tuhan dalam keberdosaan mereka. Dan itulah luar biasanya Tuhan yang kita sembah ya. Mau saudara berpikir bahwa saudara itu orang yang pendidikannya kurang atau saudara berpikir saudara itu pendidikannya sangat tinggi, entah itu kita di dalam status sosial kita seperti penjaga-penjaga ini ataupun seperti orang Farisi dalam okupansi kita, tapi apapun itu kita diterima di sorga itu bukan bukan hanya diampuni, tapi diterima dan disambut. Itu kan berbeda ya. Kayak kalau kita cuma diampuni seolah-olah ya udahlah ini gratis harus ini gitu loh. Jadi kayak ya ada lu dan gak ada lu nggak ada bedanya. Cuma ini karena gua kasih aja, jadi semua orang bisa masuk gitu. Nah, tapi kutipan ini mendeskripsikan Tuhan, misi Tuhan Yesus ya yang datang kepada semua lapisan masyarakat itu bukan cuma memberikan kesempatan kita bisa bertobat, bisa hilang dari dosa, tapi memberikan kita kesempatan untuk disambut oleh Tuhan. Jadi kita itu diperlukan dalam tanda kutip dalam kerajaan sorga nanti. Kalau kita nggak ada itu Yesus sedih. Dan itu berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk penjaga-penjaga ini dan bahkan berlaku untuk orang Farisi juga seandainya mereka mengerti. Begitu kan? Dan saya rasa itu masih berlaku kepada kita saat ini. Permasalahannya kita mau terima atau tidak. Apakah kita skeptis seperti orang Farisi ini? Gitu ya. Apakah kita menolak terang itu? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya kepada kita secara pribadi. Mungkin itu Mas Yansen. Ya, oke. Oke, untuk sahabat ini kita akan loncatin ya pertanyaan hari Jumat karena ini pertanyaannya sudah beberapa kali ditanyakan tema yang sama ya. Dan menurut saya nggak begitu sulit lah bagi kita untuk menjawab kembali gitu ya. Dan ya ini bisa dilempar aja ke audiens nanti oleh pemimpin diskusi. Jadi kita akan langsung ke saran poin diskusi bagi guru sekolah sahabat. Monggo Mas Jansen. Iya. Pertama coba sedikit ulangi ya tentang mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, terus bagaimana orang-orang mau mengangkat dia sebagai raja yang sudah dibahas di pelajaran 2. Nah, Hmm. tapi jangan panjang-panjang saudara-saudara. Di bagian ini ulangi sesingkat mungkin. Rangkum gitu ya. Oke. Setelah itu masuk ke Yohanes 6 ayat 51 ya, tentang pembahasan roti hidup yang diperdalam. Oke, karena di ayat 35 Yesus sudah bilang dia adalah roti hidup, tapi di ayat 51 dia baru menambahkan ternyata roti hidup itu adalah dagingnya. Hmm. Nah, itu masuk ke situ. Apa maksudnya daging? Apa maksudnya dagingnya?
Karena Yesus adalah roti hidup itu satu hal, roti hidup adalah dagingnya itu lebih dalam lagi. Nah, Ya, ya. daging ini apa? Oke. Baru masuk ke reaksi dari murid-muridnya. Murid-murid yang bukan 12. Itu di ayat 60 sampai 66. Ya, 60 sampai 66. Hmm. Oke. Setelah itu masuk ke reaksi 12 muridnya. Ya, itu ayat 67 sampai 71 dan menekankan pada dua tokoh di situ ya. Petrus yang memberikan pengakuan iman dan Yudas yang justru malah berkhianat. Ya, yang mungkin ini justru lebih parah ya dari yang meninggalkan karena dia berkhianat ya. Nusuk dari belakang dia. Iya, itu baru masuk ke Yohanes 7 ya. Hmm. Pasal 7 ayat 2 dulu Ini ya. latar belakang itu ya. Apa konteksnya peristiwa ini terjadi di hari raya Pondok Daun ya dan jelaskan bagaimana tata cara upacara hari raya Pondok Daun itu menurut Misnah. Tadi udah saya jelaskan, udah saya ceritakan gitu ya, bahwa di dalamnya ada ritual air, ada ritual air. Baru masuk ke pembicaraan Yesus kan gitu. Hmm. Pembicaraan Yesus mulai ayat 37 ya, 37 38. Ya, jelaskan bagaimana ucapan Yesus itu menggenapi ritual air dalam hari raya Pondok Daun. Hmm. Ya, ritual air dalam hari raya Pondok Daun. Ya, dan Hmm. 6B-nya, 6B-nya ya agak susah ya. Coba jelaskan perbedaan penempatan tanda baca dari ayat 37 sampai 38 ini dari berbagai versi terjemahan dan apa implikasinya secara teologi ya. Karena beda tanda baca langsung beda itu maknanya. Ya. Oke. Dan ya, saya nggak memaksa saudara untuk ikut pilihan saya, tapi saya lebih memilih opsi kedua, gitu ya. Jadi silahkan ini dibahas. Barangkali di antara saudara juga ada yang paham bahasa Yunani dan mungkin punya argumen sendiri. Ini sebenarnya lebih banyak, lebih bagus opsi satu ya bisa juga ya. Gitu. Ya, Jadi bisa. ini secara eksegesis masih terbuka. Tapi ya dari yang saya lihat, kalau dihubungkan secara teologi, yang opsi dua itu lebih lebih meyakinkan bagi saya ya. Oke, baru eh, poin ketujuh ya. Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 39, air itu adalah Roh Kudus yang akan datang setelah dia dimuliakan, maksudnya setelah dia mati, setelah Yesus mati. Nah, di bagian sini nggak usah terlalu panjang ya, singkat aja, karena itu di ayatnya udah jelas banget kok. Nggak banyak apa, nggak banyak isu yang harus dibahas di ayat itu. Itu ayatnya termasuk straightforward ya. Baru Hmm. di bagian 8, nomor 8 ya, itu perdebatan orang-orang tentang apa identitas Yesus sebagai Mesias ya. Hmm. Apa tuh? 51 ya. eh 40 sampai 51 ya, sampai nanti puncaknya Nikodemus membela Yesus. Ya, itu nggak terlalu panjang ya, jadi bisa lebih ringkas di bagian sini. Itu Bill, poinnya. Oke. Ya, thank you Yan. Ini pelajarannya bagus banget ya. Terutama tentang hari raya Pondok Daun tadi itu konteksnya luar biasa ya. Dan itu jadi lebih make sense kenapa Yohanes menambahkan apa namanya latar belakang bahwa ini di puncak perayaan itu ya. Itu saya rasa jadi lebih masuk akal. Passage apa eh, narasi ceritanya. Dan itu ya gimana ya? Coba kita bayangkan diri kita di momen itu ya. Kayak udah 7 kali Hmm. bola-balik. Tahu-tahu ada satu orang random aku lah ini hidup. Iya, Itu kayak wah nggak kebayang gitu ya apa animonya dan wajar mereka semua bertanya-tanya kamu siapa sampai penjaga-penjaga pun kayak mana ada orang yang pernah ngomong seperti ini sebelumnya iya. kan jadi kita bisa dapat apa ya kita bisa dapat nuansanya kita bisa dapat apa electricity in the air katanya kita bisa dapat itunya Hmm. kalau kita mengerti konteks konteks di mana saat itu terjadi ya jadi itu bagus banget. Oke, saudara-saudara semua, sampai di sini pelajaran kita. Pelajaran kita kali ini nggak terlalu panjang, ya.
Dan biarlah pelajaran ini bisa memotivasi kita untuk lebih belajar lagi firman Tuhan, bisa mengerti apa maknanya, dan bisa mengubahkan kita, itu yang lebih penting ya. Dan bisa kita bagikan kepada orang lain. Jadi sampai di sini pelajaran kita, saya akan tutup di dalam doa. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar sekolah Sabat. Bantu kami Tuhan, manusia yang bebal ini untuk boleh mengerti. Biarkanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh menanamkannya dalam hati kami. Berikan kami hati yang baru supaya kami boleh berubah. Dan bantu kami Tuhan menjadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya, dan menjadi pengabar Injil, membawakan firman-Mu ini kepada orang lain. Bapak, kami berdoa untuk semua guru sekolah Sabat yang akan mengajar pada Sabat ini, berikan mereka hikmat, berikan juga kami yang akan mengikuti pelajaran ini hikmat yang sama. Terima kasih Bapak di sorga, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara semua, terima Salam, kasih. shalom semuanya.